Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahadun MAG selaku Direktur Pondok Pesantren Supakem Laroy Bani Fida. Dan yang saya hormati pula Dr. Khairotul Idawati Mahmud MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Supakem Laroy Bani Fida. Di sini saya hormati pula orang tua saya yaitu Bapak Sudarsono, Umi Khurunisa, almarhumah dan Umi Bramita yaitu ibu tiri saya. Yang saya hormati pula Mbak pengurus beserta jajarannya yaitu ada Mbak Rifki Amrotul Hilmi dan Mbak Nurul, nggak tahu nama panjangnya, serta Mbak pengurus. Saya hormati pula Mbak langsung di sini saya akan mempresentasikan di dalam kitab pelajaran fikih bab kedua dan terakhir. Di sini itu ada tentang rawatib, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud dan sunnah. Apa sih sunnah itu? Ya pokoknya di cabang pertama ini, pokoknya di sini nanti itu di dalamnya itu apa sih sholat rawatib itu? Sholat rawatib yaitu sholat yang sunnah yang menyertai sholat fardu dalam 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh 5 waktu. Baik sesudah atau sebelumnya. Kalau sebelum sholatnya itu dibaca dengan sholat rawatib qobliyah. Kalau ini apa sih namanya, kalau sesudah itu bisa kita panggil juga dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Baik dilakukan ada di surat hadis riwayat Al-Bukhari ke 1603 dan ada pula di hadis riwayat Bukhari pula di 1106. Ya lanjut aja di cabang kedua. Di cabang kedua itu ada tentang sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat yang disunahkan pada malam hari pada bulan Ramadan ya, pada ingat Ramadan udah pokoknya sholat itu sholat tarawih itu bisa disebut juga dengan qiyamu tarawih karena pokoknya tarawih dibasarkan dengan qiyamu tarawih. Terus waktunya itu setelah isya sampai menjelang subuh. Paling baiknya di dalam sini itu pada sepertiga malam terakhir. Hukum-hukumnya itu ada hukum sunnah muakkad. Ada di hadis riwayat Bukhari ke 1874. Lanjut aja di sholat witir atau sholat tahajud di cabang ini ya guys. Pokoknya sholat yang dilakukan pada malam hari yang jumlahnya itu dasar. Ini jumlahnya itu gak ditentuin. Jumlahnya itu bisa maksimal atau minimal 11 rakaat. Dan pokoknya ketentuannya itu sholat witir itu isya sampai terbit fajar. Ada di hadis riwayat Muslim ke 1253. Dan apa sih sholat tahajud itu? Sholat tahajud sholat pada malam hari yang baik dilakukannya pada bangun tidur maupun setelah sholat isya. Dilakukan lebih baiknya ya guys itu dilakukan pada sepertiga malam terakhir.
ada di surah Al-Isra ayat 79. Aku buka dulu ya. Al-Isra itu ayat 79. Ayat 79 itu ada sebentar ya guys, dilihat dulu. Oh, ini ayatnya itu ada Faminan laili fatahajjal bihi nafilati lah asa ayyabtasaka rabbaka maqaman mahmuda. Pokoknya itu. Terus lanjut aja di zaman terakhir itu ada sunnah idain. Pokoknya sunnah idain. Yang sunnahnya itu ada dalam 2 hari terbesar, yaitu yang dirayakan pada umat Islam. Yang pertama itu ada salat Idul Fitri yang atau kita sebut dalam pertama salat besar di umat Islam kita. Terus yang kedua itu ada Idul Adha. Idul Adha itu bisa juga kita sebut salat yang untuk menyembelih apa sih? Ya, salat yang terbesar dalam 2 hari besarnya itu yang dilakukan bagi umat Muslim, umat Islam. Sunnahnya itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan. Sebaiknya yaitu dilakukannya itu di lapangan, karena dibolehkan bagi wanita-wanita yang haid boleh masuk, karena kita itu bisa mendengarkan khutbahnya pada waktu sholat, pada waktu kita di dalam situ ya. Begitu yang dilakukan pada waktu sholat duha. Ya, hikmah yang kita ambil dalam sini itu ada kita itu bisa mengetahui tentang sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sunnah hadis. Ya, sekian dari saya, dari Safinatun Najah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Nice. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.